Salah satu film permintaan dari kalian yang berjudul Kirun dan Adul pengen punya pacar keren. Dan setahun lalu film ini pernah aku diulas ya, bukan diceritain. Kemudian banyak yang nanya, bahkan sampai DM di Instagram, "Bang, film Pangin Love kemarin kok menghilang?" Film itu memang aku buat nggak publik karena setelah aku upload untuk kedua kalinya, filenya tetap rusak. Jadi ada beberapa scene yang suaranya hilang atau gambarnya yang rusak. Dan hal itu nggak enak dilihat. Jadi ya udah, aku tarik aja. Dan penyebab filenya rusak adalah ternyata Premiere Pro-ku error. Jadi ketika selesai di render, malah filenya jadi begitu. Ya gua kira tuh video dikutuk atau gimana. Ya nanti kalau videonya udah selesai dibenerin dan beberapa diedit ulang, aku upload lagi dah. Langsung ke referensi bahwa film Kirun dan Adul akan menceritakan dua manusia yang hidupnya cuman mabuk, nyimeng, dan main cewek. Lalu tiba-tiba mereka kena masalah akibat salah satu dari mereka. Dan masalahnya apa? Bila kalian penasaran dengan storynya, simak video ini sampai habis dan intro. Jangan kucilkan, hanya kesepian tidak mematikan. Punya banyak teman, jalan sendirian. Kadang sabuk mandi jadi tempat pelarian. Nasib jadi jomblo, selalu dibully. Walau jadi jomblo, banyak yang peduli. Dikatain jomblo. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Cerita diawali dengan Kirun dan Adul yang terdampar di sebuah pantai bersama ciwik-ciwik. Dan gua nggak tahu kenapa mereka bisa terdampar di sana. Mungkin habis ngelawan Jack Sparrow atau yang lainnya. Mereka berdua mempunyai sebuah pekerjaan. Di sini Kirun mempunyai sebuah toko pakaian. Yang kemudian tiba-tiba datang seorang cewek yang aku beri nama Siskai. Soalnya aku nggak tahu namanya. Di toko Kirun, Siskai sedang memilih-milih pakaian. Melihat ada cewek cantik, Kirun langsung menghampiri dan menunjukkan tempat ruang ganti. Ketika Siskai masuk ke ruang ganti, Kirun juga ikutan masuk. Yang kemudian Siskai langsung menatap Kirun dengan aneh. Dan Kirun pun langsung mengganti logatnya menjadi banci. Yang kemudian membantu Siskai memakaikan pakaiannya. Boleh. Sorry lo lagi nggak mulus. Mulus kok. Bo, please deh, apanya mulus? Coba lo pegang. Sedangkan di sisi lain, Adul bekerja sebagai pekerja tato profesional dan dia mempunyai tempat sendiri. Di suatu ketika datang seorang cewek cantik ke tempat Adul. Cewek itu bernama Ayla. Di sini Ayla nampak kebingungan memilih tato, yang kemudian Adul langsung melihat Ayla. Setelah Adul gak memperdulikan pelanggannya, Adul langsung menghampiri Ayla dan menunjukkan hasil karya Adul, yang kemudian Adul langsung menato Ayla. Boleh lepas bajunya dulu. Kalau gitu mendingan coba semua dulu aja. Sip. Sekarang balik ke atas. Setelah mereka selesai bekerja, mereka berdua ya nongkrong. Mereka menikmati hidup dengan ke clubbing, mabuk, nyimeng, dan setelah itu selesai, mereka bawa pulang cewek dan Setelah hal itu, Kirun berkata, "Lu bosen gak sih, Dul, hidup kayak gini terus?" Dan Adul pun menjawab, Enggak. Di sini Kirun mengeluhkan keinginannya untuk memiliki seorang pacar yang selalu mengucapkan selamat pagi. Dan Kirun juga ingin merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Keesokan harinya Kirun kembali bekerja dan dia sedih melihat banyak sekali pasangan yang bahagia. Ya beginilah nasib jomblo. Yang kemudian Kirun diledekin karyawannya yang bernama Ida karena Kirun jomblo. Selamat pagi. Suatu ketika datang seorang cewek cantik yang mengucapkan selamat pagi. Cewek itu bernama Gita. Mendengar Gita mengucapkan selamat pagi, sontak Kirun kaget. Dia langsung merhatiin Gita lalu melayaninya. Setelah Gita selesai belanja, Kirun langsung meminta nomor HP milik Gita. Dan di sini Kirun pun merasa bahagia.
Setelah hal itu, Kirun langsung menceritakan tentang hal tadi ke Adul, yaitu Kirun bertemu dengan cewek yang mengucapkan selamat pagi ke dia. Ya, aku nggak tahu dianya ngerasa kegeeran atau gimana. Intinya, di sini Kirun ingin memperjuangkan cewek tersebut untuk menjadi pacarnya. Malamnya seperti biasa, mereka mabuk nyimeng dan setelah itu baliknya Tapi kali ini Kirun nggak melakukan hal itu, mungkin karena Gita. Merasa penasaran dengan Gita, Kirun memberanikan dirinya untuk menelponnya. Tapi karena merasa gugup dia nggak ngomong apa-apa, Kirun malah desa-desa nggak jelas. Maksud lo apa kayak gitu? Masih gak ngomong juga lo? Yang kemudian Gita marah-marah ke Kirun akibat ulah Kirun yang nggak begitu jelas. Yang pada akhirnya Gita melaporkan hal itu ke ajudan bapaknya, yaitu sebuah teror anak wapres. Soalnya di sini ayahnya Gita bekerja sebagai wakil presiden. Akibat ada laporan teror, ajudan ayahnya Gita melaporkan hal itu ke temannya yang bernama Nugroho. Yang kemudian Nugroho dan bawahannya akan menangkap Kirun langsung. Lalu polisi tersebut mendatangi rumah Kirun dan Adul. Melihat ada polisi yang datang, Kirun langsung memperingatkan Adul untuk kabur. Dan mereka berdua kabur dengan telanjang ke sebuah persawahan. Di dalam rumah Kirun dan Adul, polisi itu menemukan satu orang wanita yang kemudian wanita itu diinterogasi. Ketika diinterogasi, wanita itu nggak tahu apa-apa dan dia hanya bilang bahwa dirinya dipaksa Adul untuk ke rumahnya. Orang gak mau dipaksa. Ya mau. Ya kan Pak? Masuk akal juga, Bos. Pagi harinya, mereka berdua kembali ke rumah mereka untuk memastikan bahwa polisi-polisi itu telah pergi. Ketika mereka sudah memasuki rumah mereka melihat satu polisi yang berjaga. Yang kemudian mereka mengendap-endap dan langsung kabur dari rumah tersebut. Di sisi lain, polisi itu datang ke toko Kirun dan menanyai keberadaan Kirun Adul ke Ida. Dan Nugroho menjelaskan bahwa bosnya Ida terkena kasus atas sebuah teror ke anak wakil presiden. Setelah polisi itu selesai menanyai Ida, polisi itu pergi dari toko Kirun. Dan bersamaan Kirun Adul datang ke sana yang kemudian mereka berdua langsung sembunyi. Di sini Kirun langsung menelpon Ida dan kata Ida Kirun dicariin polisi. Katanya mau dihukum mati akibat teror anak wapres. Mendengar hal tersebut, Kirun langsung merasa heran karena dia nggak merasa neror anak wapres. Akibat hal itu mereka berdua kebingungan karena menjadi buronan hanya dikarenakan sebuah telepon. Waktu Kirun Adul sedang memikirkan hal tadi, tiba-tiba Adul melihat cewek cantik yang langsung memberitahu ke Kirun yang ternyata cewek itu adalah Gita. Sontak Kirun langsung mendatangi Gita dan menjelaskan hal yang terjadi. Yang kemudian mereka berdua langsung disergap Nugroho dan bawahannya. Merasa terancam, mereka berdua langsung kabur menggunakan taksi. Tapi di sini Kirun juga mengajak Gita dan mereka semua kejar-kejaran. Beruntungnya mereka dapat lolos di sebuah proyek. Setelah hal itu, Adul merasa kecewa karena Kirun tadi menarik Gita ke mobil, dan hal itu makin membuat panjang masalah. Lalu mereka berdua menemui Gita dan menyuruh Gita untuk menelpon ajudan ayahnya supaya semuanya cepat selesai. Tapi sayangnya di sini Gita nggak mau melakukan hal itu karena dia merasa tersiksa ketika bersama ayahnya. Di sini Gita mengeluhkan bahwa kehidupannya nggak bebas, kemana-mana selalu dikawal dan diikuti. Namun dengan Kirun dan Adul, Gita dapat melakukan apapun yang dia suka. Setelah berdebat dengan Kirun Adul, di sini Gita ingin keliling Bali yang ditemani mereka berdua. Lalu Adul berkata, Yaudah, lu sekarang mau kemana? dan kata Gita dia ingin main golf. Waktu bermain golf, mereka semua taruhan kalau yang kalah disuruh jalan dan di sini Kirun selalu kalah dan dia selalu disuruh jalan. Yang pada akhirnya ketika hole terakhir ternyata Gita yang kalah dan dia disuruh jalan yang paling jauh. Ketika Gita sampai di pondok golf, Gita merasa kecapean. Melihat Gita yang kecapean, Kirun mau mengusap keringat Gita. Dan Kirun pun tersandung dan tanpa sengaja malah memukul Gita. Selesai main golf, Gita membayar tagihannya dengan kredit card. Melihat ada aktivitas kredit card milik Gita di lapangan golf, Nugroho dan bawahannya langsung mendatangi tempat itu dan memeriksa CCTV yang ada di sana. Di CCTV, Nugroho melihat Kirun dan Nugroho mengira bahwa Kirun menganiaya Gita. Malam pun tiba, di sini Gita ingin melihat sunrise. Waktu mereka bertiga menunggu sunrise, Gita curhat bahwa dirinya benci ke ayahnya akibat Gita selalu dikekang dan kehidupan Gita nggak bebas.
Yang kemudian kita pun ngantuk dan ingin tidur, sedangkan Kirun Adul disuruh begadang untuk membangunkan kita ketika ada sunrise. Woi! Gila lo nggak bangunin gue, enak-enakan tidur lo tau gak? Gue nggak bisa ngeliat sunrise. Merasa kesal dimarahin terus sama Gita, Adul pun pergi ke sebuah pantai. Di sana Adul bertemu dengan salah satu polisi, yang kemudian Adul langsung berlari ke Gita dan Kirun dan memperingatkan bahwa seluruh tempat sudah ditutup oleh polisi. Mereka bertiga lari ke sebuah hutan bakau. Di hutan bakau, Gita bertemu dengan preman di sana dan Gita dirayu-rayu. Merasa kesal dengan para preman, Gita mengadu ke Kirun dan Kirun pun disuruh melawan mereka. Tapi di sini malah Kirun ketakutan. Beruntungnya Adul mengenal preman-preman tersebut dan preman itu membiarkan Kirun pergi. Di sini malah gantian Gita yang kesal ke Kirun karena nggak berani ngelawan preman tadi. Singkatnya Adul mengajak Kirun dan Gita pergi ke saudaranya Adul yang bernama Ali Topan. Di sana mereka semua beristirahat di tempat tersebut sambil mabuk-mabukan. Waktu Gita sedang mabuk, Gita tanpa sengaja masuk ke kolam yang langsung diselamatkan oleh Kirun. Ketika baju Gita basah, Kirun menggantikan baju Gita supaya nggak masuk angin. Dan tiba-tiba Gita menangis karena Gita merasa hidupnya hanya sendirian. Mendengar hal tersebut, Kirun langsung menenangkan Gita sambil memeluknya. Keesokan harinya setelah Gita sadar, Gita langsung memarahi Kirun karena Gita mengira Kirun telah meniduri Gita. Lagi ngapain lo meluk gue? Siapa yang ngantin baju gue? Hah? Aduh. Yuk, hati-hati. Setelah mereka berpamitan dari tempat Ali, Gita selalu memarahi Kirun akibat hal tadi, yang kemudian Kirun pun kesal akibat dimarahin Gita terus. Lalu Adul pun memberitahu semua hal yang terjadi ke Gita, yaitu dia tercebur ke kolam dan diselamatkan Kirun. Merasa bersalah, Gita pun langsung menemui Kirun dan meminta maaf ke Kirun. Setelah hal tersebut, mobil mereka mogok dan mereka terpaksa mencari kendaraan. Di sini mereka melihat Vespa dan berniat menyewanya. Kata orangnya bila mau menyewa Vespa tersebut, mereka harus membayar per orangnya 1 juta. Tapi kalau dibeli harganya 750.000. Kok aku merasa pintar ya mendengar hal itu. Yang kemudian mereka membeli Vespa tersebut, namun menggunakan bayaran jam, karena Vespanya nggak bisa dibayar menggunakan credit card. Setelah hal itu, Kirun mengajak mereka berdua di suatu tempat, karena Vespa yang dinaiki mereka nggak kuat nanjak. Di tempat tersebut, Kirun sebenarnya nggak tahu tempat itu di mana. Yang kemudian Kirun bilang ke Gita bahwa ketika Kirun ingin menyendiri, Kirun datang ke tempat tersebut. Dan Gita pun mengatakan, Lo bohong kan? di tempat tersebut mereka semua belajar memahat. Yang kemudian Kirun dan Gita berduaan dan saling curhat. Di sini Gita curhat nggak pernah punya pacar karena pengawalan ayahnya. Jadi yang mau deketin Gita pada ketakutan. Tapi Kirun selalu pasang badan dengan yang diomongin Gita. Pokoknya apa yang diucapkan Gita, Kirun selalu bisa mengatasinya, termasuk ayahnya yang susah didekati. Aku itu orangnya nggak tahu kenapa gampang deket sama orang tua. Kok gua merasa kasihan ya sama Adul, jual obat nyamuk kayaknya. Tiba-tiba ada laporan bahwa Kirun Adul ada di daerah Kirun tadilah, aku nggak tahu daerahnya apa. Yang jelas polisi itu datang ke sana dan langsung menyergap mereka bertiga. Yang kemudian mereka kejar-kejaran dengan para polisi tersebut. Singkatnya, beruntung mereka dapat lolos di suatu kerumunan. Neng, kemana Neng? Heh, yang biasa lo ya. Kau berani sama cowok. Ini maju mundur gitu. Nggak beli. Lalu mereka bertiga bertemu dengan Ida yang sedang nongkrong. Dan teman-teman Ida langsung mengantarkan mereka ke sebuah hotel untuk beristirahat. Waktu di lobi hotel kan kita bayarnya pakai kartu kredit. Otomatis kartu itu kembali lagi kedetek sama polisi-polisi tadi. Ketika mereka bertiga menuju kamar pesanan mereka, di lift Kirun Adul bertemu dengan teman ceweknya. Yang kemudian cewek-cewek itu langsung memeluk Kirun dan Adul. Melihat Kirun dipeluk, di sini kita merasa kesel dan kayaknya jealous. Yang kemudian kita langsung bad mood ke Kirun selama di hotel. Kamu kenapa sih? Kok nggak apa-apa? Biasa aja. Ya kalau biasa aja kenapa kayak gini? Pasti gara-gara cewek yang tadi ya? Cewek tadi apa? Itu sih urusan lo, bukan urusan gue. Perempuan kayak gitu banyak. Apain juga gue mesti cemburu. Emang aku gak mau cemburu sama kamu? Selama mereka berdua bertengkar, tiba-tiba polisi datang dan menangkap Kirun Adul yang kemudian mereka dimasukkan ke sel.
Waktu di penjara, tiba-tiba mereka berdua dibebaskan. Bangun, bangun. Kalian sudah bebas. Waktu istirahat 30 menit, silakan menuju lapangan. Wah, nggak ada sopan-sopan. Kekerasan. Aduh, Pak. Di sini Kirun mendapatkan sebuah surat dari Gita. Dan Kirun disuruh menemui Gita di tempat Kirun suka menyendiri. Ketika Kirun mendatangi tempat itu, Kirun bertemu dengan Gita. Dan Gita mengatakan bahwa Kirun diperbolehin deketin dia. Karena Gita tahu dari awal Kirun suka sama Gita yang pada akhirnya mereka jadian dan ciuman. Dan tamat. Halo Dul. Ada cewek datang ke sini. Wah, pokoknya itu cewek top deh. Akhirnya gue nemuin tujuan hidup gue, Run. Yoi. Emang lu yakin mau nelfon tuh cewek? Ya iyalah, emang kenapa? Dia kan anak presiden. Jangan tanya di telepon. Temuin gua. Bisa saya lihat nomornya, Mbak? Neng tunggu dulu, abang lagi cari uang. Pontang-panting kesana kesini buat neng kusayang. Oke, seperti itu ya story film Kirun dan Adul ingin punya pacar keren. Dan untuk pembahasannya, aku nggak tahu mau bahas apa. Yang jelas pengen bernostalgia aja sama film-film Indo buatan dulu. Makanya aku dari kemarin milih-milih model film kuntilanak series, Pangin Love yang filenya rusak. Itu sih kesel banget. Tapi nanti aku upload lagi kalau udah bener. Dan yang ini Kirun dan Adul. Mungkin bagi kalian ada yang mau menambahkan film-film Indonesia yang keren-keren atau komedi yang lucu-lucu gitu, tulis aja di komentar. Dan yang mau full movie, link di tempat biasa. Daripada mati muda karena Terima kasih udah nyimak sampai habis, and stay on this my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.